Halo everyone. Jadi di video ini aku akan menjelaskan sedikit tentang GESP, yaitu salah satu software statistik yang cukup populer dan sering digunakan oleh mahasiswa maupun peneliti untuk menganalisis data. Jadi, pertama kita bahas dulu, apa sih sebenarnya GESP itu? Jadi, GESP merupakan singkatan dari Jeffrey's Amazing Statistics Program. Nama ini dipilih untuk menghormati seorang tokoh penting dalam dunia statistik, yaitu Sir Harold Jeffreys, yang dikenal sebagai salah satu pionir dalam pengembangan Bayesian inference. Bayesian inference sendiri adalah pendekatan statistik yang menggunakan konsep probabilitas untuk memperbarui pengetahuan kita ketika ada data baru. Nah, GESP ini adalah software statistik yang gratis, open source, dan bisa digunakan di berbagai platform. Artinya, siapa saja bisa mendownload dan menggunakan tanpa harus membayar lisensi seperti beberapa software statistik lainnya. Software ini dikembangkan oleh sekelompok peneliti dari University of Amsterdam. Jadi mereka punya tujuan utama yang cukup menarik, yaitu membuat program statistik yang gratis, powerful, tapi tetap mudah digunakan oleh mahasiswa maupun peneliti. Karena biasanya software statistik itu terkenal cukup rumit ya, banyak menunya, banyak sintaks, dan kadang bikin bingung. Nah, GESP mencoba untuk menyederhanakan hal itu. Salah satu kelebihan dari GESP adalah user interface-nya yang sederhana dan intuitif. Jadi, tampilannya dibuat supaya pengguna bisa dengan mudah memahami bagaimana cara melakukan analisis statistik. Misalnya dibandingkan dengan banyak software statistik yang lain, dan dibandingkan dengan banyak software statistik yang lain yang mengharuskan kita untuk mengetik komen atau sintaks, GESP ini menggunakan sistem drag and drop. Jadi kita cukup menarik variabel ke dalam kotak analisis. Lalu GESP akan langsung memproses datanya. Selain itu, GESP juga menyediakan menu yang mudah diakses. Dari menu tersebut, kita bisa memilih berbagai jenis analisis statistik seperti deskriptif statistik, t-test, ANOVA, regression, dan masih banyak lagi. Jadi, walaupun kita ini masih pemula dalam statistik, kita tetap bisa menjalankan analisis yang cukup mudah. Dan fitur menarik lainnya dari GESP adalah real-time computation. Maksudnya, setiap kali kita mengubah pilihan analisis atau menambahkan variabel, hasilnya akan langsung diperbarui otomatis. Jadi, kita tidak perlu menekan tombol run berkali-kali seperti di beberapa software lainnya. Hasilnya langsung muncul di layar secara real time. Selain itu, GESP juga secara otomatis menghasilkan tabel dan grafik dari analisis yang kita lakukan. Yang menarik lagi, semua tabel dan grafik tersebut sudah disajikan dalam format APA. Format APA ini sangat umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah, terutama di bidang psikologi dan ilmu sosial.
Jadi, mahasiswa bisa langsung copy tabel atau grafik dari GISP ke laporan penelitian, skripsi, atau artikel ilmiah. Tidak hanya itu, tabel yang dihasilkan oleh GISP juga disimpan secara terpisah atau bahkan diekspor ke format LaTeX. Ini sangat berguna bagi peneliti yang menulis paper akademik menggunakan LaTeX. Oke, sekarang kita bahas cara mendapatkan GISP. GISP bisa di-download secara gratis melalui website resminya di gispstats.org. Software ini tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS X, dan Linux. Untuk pengguna Windows, ada juga versi portable dari GISP. Versi ini dijalankan langsung dari USB flash drive atau external hard drive, tanpa perlu menginstalnya di komputer. Ini sangat berguna, misalnya kalau kita menggunakan komputer di laboratorium kampus atau komputer umum, karena kita tetap bisa menjalankan GISP tanpa harus menginstalnya. Tapi perlu diingat juga, di beberapa institusi atau kampus kadang ada pembatasan administrative rights. Jadi, pengguna mungkin tidak bisa menginstal software sendiri tanpa izin administrator. Selain fitur analisis statistik, GISP juga menyediakan data library. Di dalamnya terdapat lebih dari 50 dataset yang bisa digunakan untuk latihan analisis statistik. Dataset tersebut diambil dari beberapa buku statistik yang terkenal seperti yang berjudul Discovering Statistics Using IBM SPPS Statistics oleh Andy Field dan The Introduction to the Practice of Statistics oleh Moore, McCabe, dan Craig. Jadi dataset ini sangat membantu mahasiswa yang sedang belajar statistik karena mereka bisa langsung berlatih menggunakan data nyata. Selain itu, pengguna juga disarankan untuk sering mengunjungi website resmi GISP karena software ini terus diperbarui secara berkala. Di website tersebut juga tersedia berbagai video tutorial, blogspot, dan panduan penggunaan yang dapat membantu pengguna memahami GISP dengan lebih baik. Panduan yang menjadi dasar dari penjelasan ini sendiri merupakan kumpulan handout atau materi terpisah yang membahas berbagai analisis statistik yang paling umum digunakan oleh mahasiswa, khususnya di bidang human science. Jadi, semua dataset yang digunakan dalam materi tersebut juga tersedia untuk di-download melalui website Open Science Framework. Tepatnya ada di osf.io. Ya, di situ. Terakhir, penulis panduan ini yaitu Profesor Mark Gossampson juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Per Palmgren dari Karolinska Institute di Swedia yang telah membantu memberikan komentar, saran, serta melakukan proofreading terhadap panduan tersebut. Profesor Mark Gossampson berasal dari Centre for
Exercise, Activity and Rehabilitation di University of Greenwich. Dan panduan ini dipublikasikan pada tahun 2025. Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa GESP merupakan software statistik yang sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa dan peneliti. Karena selain gratis, GESP juga memiliki tampilan yang sederhana, fitur analisis yang lengkap, serta hasil output yang sesuai format akademik. So, dengan menggunakan GESP, proses analisis data bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan efisien. Sehingga kita bisa lebih fokus memahami data penelitian. Alright, that's all for this explanation. Thank you for watching, and hopefully this video helps you understand what GESP is and why it is useful for statistical analysis. Okay, thank you. Bye.